Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekonomi kreatif. Ayo anak-anak, kita mulai pembahasan materi ini dan tetap semangat ya. Ayo, siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau menjadi wirausahawan? Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Yuk, mari kita simak bersama pembahasan materi mengenai ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama adalah periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media satelit. Kedua, ada arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan seni desain, tidak hanya untuk desain rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Dan yang ketiga, ada pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. 4. Ada kerajinan atau craft. Kerajinan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang kelima ada desain. Kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan lain-lain. Berikut yang keenam ada fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris model lainnya. 7. Ada video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Berikut, permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Yang kesembilan ada musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Ada seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi, pertunjukan. Berikut ada penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, atau tabloid. Dan yang ke-12 ada layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengelolaan data, dan lain-lain. Berikut ada televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi sosial. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, seperti perlindungan
produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, dan pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Upaya yang kedua yaitu membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif seperti pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Upaya yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, seperti perlindungan hak paten terhadap penemuan baru, merek produk, atau jasa. Berikut membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Itulah tadi pembahasan materi tentang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.